Pilpres putaran kedua siap digelar 17 Februari 2019. Nah, kali ini saya mau tanyakan ke masyarakat apakah mereka memiliki harapan agar penyelenggaraan debat kedua bisa berjalan lebih baik. Sekaligus saya juga akan tanyakan apakah mereka sudah memastikan namanya masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019. Ada yang lagi menikmati Car Free Day? Coba kita tanya ya. Halo Mas, apa kabar? Baik. Mas, kemarin nonton kan ya debat perdana Capres kemarin? Iya, lihat. Ada harapan nggak sih Mas untuk debat Capres yang kedua? Debat Capres yang kedua ya mudah-mudahan lebih seru ya, terus lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail gitu ya, terus lebih mungkin lebih hiding, lebih seru kali ya. Tapi udah ngecek belum namanya udah masuk DPT belum sih? Saya rasa sih udah. Kenapa tuh kok masih kalau saya rasa? Karena biasanya pada saat kita mau pemilihan itu udah dikirimkan oleh dari pihak kelurahannya gitu. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Mbak, kemarin nonton nggak sih debat Capres yang pertama? Ya nonton. Nah, ada apa gitu harapan supaya bisa diperbaiki gitu di debat Capres yang kedua? Menurut saya debat Capres yang pertama kemarin mungkin kurang apa ya, karena semuanya tuh sudah diskenariokan ya, yang dibilang katanya harus Pertanyaannya udah dikasih tahu. sudah dikasih tahu. Ada yang baru mungkin inovasi yang mungkin Mbak bisa kasih sarannya ke KPU? Ya mungkin untuk yang berikutnya itu bisa lebih apa namanya, pertanyaan-pertanyaan langsung dari semua masyarakat Indonesia gitu. Tapi udah ngecek belum namanya udah masuk DPT atau belum? Udah, kemarin saya udah cek, ada datang ke rumah, sudah ada. Oh, sudah ada yang datang ke rumah gitu ya. Oke deh, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya CFD diisi sama anak muda. Nih kita coba tanya ya sama anak muda yang lagi menikmati Car Free Day. Halo Mas. Halo ya. Baik, alhamdulillah ya. Mas kemarin nonton nggak debat Capres yang pertama? Nonton ya, nonton. Nah, ada harapan nggak sih apa sih yang bisa diperbaiki gitu di debat Capres kedua? Harapannya sih kemarin aku nonton itu agak sedikit kecewa karena kedua capres cawapresnya masih lebih banyak menjatuhkan satu sama lain kembanding memperlihatkan apa dia punya visi misi gitu. Kedepannya yang kedua mungkin lebih baik kalau misalkan lebih fokus ke apa sih yang bisa diberikan kepada masyarakat daripada jatuhin satu sama lain gitu. Mas sendiri udah ngecek belum namanya masuk nggak sih ke DPT? Kan kalau nggak masuk DPT nggak bisa nyoblos. Iya, sebenarnya udah cek. Tapi masalahnya itu saya kan nanti pada saat pemilihan saya nggak akan di sini. Jadi agak sedikit bingung kalau pemilihan bukan di Indonesia itu gimana gitu. Jadi nanti akan ke luar negeri nih pada saat pemilu. Oh, oke. Tapi Mas sendiri kayaknya ini pemilih pemula betul? Iya benar. Oke, benar. Jadi kalau Mas sendiri kan ini yang melek teknologi ya, anak-anak muda milenials gitu. Tahu nggak sih kalau misalnya belum tahu terdaftar ke DPT atau belum, ngeceknya kemana? Kalau nggak salah di website ya. Kalau nggak salah ya. Tapi itu aja setahu ya. Itu ya. Oke deh, terima kasih. Kini sepertinya antusiasme masyarakat masih cukup tinggi untuk mengikuti Pilpres 2019. Tapi sayang sekali jika Anda tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019. Karenanya setidaknya ada 4 cara yang dapat Anda lakukan untuk memastikan hak suara Anda aman. Yang pertama, Anda bisa langsung datang ke kantor desa atau kelurahan sesuai dengan domisili. Nanti di sana akan ada petugas yang membantu Anda untuk mengecek apakah nama Anda sudah masuk DPT atau belum. Yang kedua, Anda bisa menggunakan teknologi. Jika sibuk, Anda tinggal mengakses situs info.pemilu.kpu.go.id. Di sana Anda memasukkan nama lengkap dan juga nomor induk kependudukan. Atau bisa menggunakan website lainnya yakni sidalih3.kpu.go.id, di mana Anda harus memasukkan provinsi, kabupaten atau kota, nama lengkap dan juga nomor induk kependudukan untuk mencari nama Anda dalam DPT. Dan yang terakhir, Anda bisa mengunduh aplikasi KPU yakni KPU RI Pemilu 2019 untuk mengecek apakah nama Anda sudah masuk DPT atau belum. Nah, kalau belum, Anda bisa menghubungi PPS sesuai domisili untuk memastikan nama Anda masuk dalam DPT Pemilu 2019. Nah, begitu Anda sudah terdaftar, jangan lupa untuk sama-sama datang ke TPS di hari pencoblosan Rabu 17 April 2019 untuk memilih perwakilan kita di legislatif dari 16 partai politik peserta pemilu. Selain itu, kita juga harus memilih presiden dan wakil presiden unggulan kita, mau paslon 01 atau paslon 02. Nah, masa kampanye sendiri masih akan berlangsung hingga 13 April 2019 dan jangan sampai golput, apalagi malas datang ke TPS karena memang 17 April 2019 ditetapkan sebagai hari libur nasional agar kita bisa bersama-sama datang ke TPS untuk memberikan suara kita. Dari Jakarta, Yuni Harsari, Maulana Ridwan, Metro TV.